Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di TKN DIY channel yang mencerahkan jiwa, insya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kembali kita jumpa di dalam rubrik atau ruang bahasan Mangkobah atau Manakib Pangersa Abah Anom. Ya, Mangkobah atau Manakib Pangersa Abah Anom, yang kali ini kita akan masuk ke Mangkobah yang kedua. Bagaimana Mangkobah yang kedua itu? Sabar dulu, kita tunggu yang akan lewat ini. Ingin jadi hafidz Quran sekaligus punya keterampilan? Di sini solusinya. Di PPTM LM Cangkringan Yogyakarta dengan program andalan Tahfidz Al-Quran 30 juz, penguasaan bahasa Arab dan kajian kitab kuning semua cabang ilmu agama. Pendidikan formal tingkat SMP dan SMA di bawah Ditnas. Pendidikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan pembekalan life skill dan keterampilan hidup yang variatif dan aktual. Pondok Pesantren Tahfidz Mu'allaf Latifah Mubarakiyah PPTM LM Cangkringan Yogyakarta siap menjawab tantangan zaman dengan program yang komprehensif. 5 in 1. Ingat, pendidikan menentukan masa depan. Jangan salah pilih. Ya, kembali kita ke pokok bahasan kita tentang Manakib Pangersa Abah Anom, dan kita masuk Mangkobah yang kedua. Itu ini dia, kita ambil yang kedua. Ini tentang dia melindungi orang-orang yang soleh. Artinya dia itu maksudnya Allah ya. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Maksudnya yang orang yang soleh itu antara lain termasuk Pangersa Abah Anom, orang-orang yang soleh itu. Dan dia selalu dilindungi oleh Allah sebagaimana karakter Nabi yang senantiasa terjaga dari kesalahan atau maksum. Demikian juga para waliullah, orang-orang yang soleh. Dan ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 196. Coba kita lihat Al-A'raf ayat 196 itu ya. Nah, ini dia. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya pelindungku, waliyi, pelindungku, kemudian dihidupkan ya-nya. Waliyallahu, sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah, alladzi yang nazzalal kitaba, telah menurunkan kitab atau Al-Quran. Wahwa, dan Allah itu yatawallas sholihin, Allah itu senantiasa melindungi orang-orang yang soleh. Itu ayat 196 dari surat Al-A'raf. Dan kita baca Mangkobah yang kedua dari kumpulan Manakib Pangersa Abah Anom ini ya. Dia melindungi orang-orang yang saleh. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 196. Saat manakib beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang ikhwan yang berasal dari Tasikmalaya. Usianya kurang lebih 70 tahun dan telah mengenal Abah Anom semenjak beliau masih muda. Manakib di Suryalaya beberapa bulan yang lalu, saya bertemu Insinyur Ayat Hidayat, Ketua Koperasi Khidmat PP Suryalaya. Ini orang yang dimaksud ya.
Mengetahui bahwa beliau mengenal Abah Anom sejak dulu, saya pun bertanya pengalaman yang paling berkesan bersama Abah Anom. Beliau termenung sejenak lalu berkata, suatu hari setelah sholat zuhur berjamaah, Abah menawarkan makan siang di madrasahnya atau rumah Abah maksudnya. Kesempatan ini tidak saya sia-siakan. Setelah makan, Abah mengajak saya berkeliling kebun, tanah yang dimilikinya. Dalam perjalanan Abah selalu berdecak-decak karena ada sisa makanan yang terselip di giginya. Tidak jauh dari tempat kami berdiri, ada setumpuk dahan kering yang dikumpulkan penduduk untuk dijadikan kayu bakar. Disandarkan di sebuah pohon. Abah melihat dan berniat mengambil sedikit untuk dijadikan sebagai tusuk gigi. Ketika hendak mengambil kayu tersebut, tiba-tiba Abah Anom terperanjat dan langsung beristighfar berulang kali dan membatalkan niatnya. Setelah mendengarkan beliau, saya merenung hikmah apa yang ada di balik cerita itu. Baru beberapa bulan kemudian, saya dapat mengambil hikmahnya sebagai berikut. Dalam kitab Risalah Qusyairiyah dijelaskan, karomah yang paling besar yang dimiliki oleh para wali adalah selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan terjaga dari kemaksiatan dan pertentangan. Para wali itu maksum, terjaga dari dan terpelihara dari dosa, sebagaimana yang terjadi pada para nabi. Walau mengambil hanya sedikit kayu yang dinilainya tidak seberapa, mungkin tidak bernilai sama sekali, di hadapan Allah itu termasuk perbuatan dosa, digolongkan perbuatan mencuri. Bagi murid, perbuatan tersebut dapat dikatakan hanya dosa kecil saja. Dosa kecil saja. Tetapi bagi wali tidak ada istilah dosa kecil atau besar. Para wali melihat dosa itu adalah perbuatan menentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala adalah dosa yang dianggap paling kecil oleh manusia. Sedangkan dosa yang paling kecil di sisi Allah Ta'ala adalah dosa yang dianggap paling besar oleh manusia. Maksud hadis di atas adalah apabila seseorang yang melakukan perbuatan dosa menganggap dosa yang dilakukannya itu sangat besar, maka ia pun merasa takut dan segera bertaubat, sehingga dosa itu diampuni dan dianggap kecil oleh Allah. Namun jika dosa itu dianggap kecil oleh yang melakukannya, sehingga ia terus-menerus mengulanginya, maka dosa itu menjadi besar di sisi Allah. Abah Anom terhindar dari perbuatan dosa karena selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat dari surat Al-A'raf tersebut di atas. Ya, jadi itulah waliullah, termasuk guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang terhindar dari dosa, dan banyak juga ya yang mengalami seperti itu. Jadi ketika hendak terperosok ke dalam satu kesalahan, kemaksiatan, maka Allah menegurnya. Nah, Abah Anom selalu mendapatkan seperti itu, sehingga manakala kita mengamati dan kita rasakan, kita hayati, maka sesungguhnya apa yang diperbuat dan diucapkan oleh seorang mursyid yang waliullah itu tidak sembarangan, bahkan bisa dikatakan tidak bersumber dari hawa nafsunya, karena beliau adalah maksum atau terjaga. Mau berbuat dosa yang kecil saja menurut umum, menurut orang awam, itu sudah ditegur oleh Allah. Ya wallahu alam apa yang diperlihatkan oleh Allah ya ketika itu mau mengambil kayu kecil untuk tusuk gigi itu, tiba-tiba beliau istighfar berulang-ulang dan terperanjat, artinya beliau mendapatkan penampakan sesuatu teguran dari Allah yang pengikutnya itu, muridnya itu tidak mengetahui, kita tidak mengetahui. Yang jelas ada
teguran dari Allah, ya selalu akan dijaga begitu. Ya, itulah mangkobah yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah keyakinan kita, keistiqomahan kita, dan semakin cinta kita terhadap guru mursyid kita. Sampai di sini, dan sampai jumpa pada mangkobah berikutnya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kepeduliannya, dan telah mengikuti video ini hingga tuntas. Semoga keberkahan senantiasa ada pada diri Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa pada mangkobah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.